Gajah adalah hewan mamalia besar yang dikenal karena belalainya yang panjang, telinga yang besar, dan gading, pada beberapa gajah jantan. Mereka adalah hewan herbivora dan hidup di berbagai habitat, termasuk hutan, padang rumput, dan savana. Gajah merupakan hewan yang sangat cerdas dan dikenal karena perilaku sosialnya serta ikatan keluarga yang erat. Mereka berkomunikasi melalui suara, bahasa tubuh, dan infrasonik, yaitu suara di bawah rentang pendengaran manusia. Gajah memiliki struktur sosial yang kompleks, biasanya dalam kelompok matrilineal yang dipimpin oleh seekor betina tua. Sayangnya, gajah menghadapi berbagai ancaman, termasuk hilangnya habitat, perburuan ilegal untuk gading, dan konflik dengan manusia. Upaya konservasi sedang dilakukan untuk melindungi hewan yang luar biasa ini dan memastikan kelangsungan hidup mereka. Kehidupan gajah mencakup berbagai aspek, termasuk makanan, reproduksi, perilaku sosial, dan interaksi dengan lingkungan mereka. Berikut adalah beberapa informasi mengenai kehidupan gajah. Makanan. Gajah adalah hewan herbivora, yang berarti mereka hanya memakan tumbuhan. Mereka memiliki pola makan yang sangat besar, dengan gajah dewasa bisa makan sekitar 150 hingga 300 kg makanan setiap hari. Makanan utama gajah termasuk rumput, daun, cabang, kulit pohon, dan buah-buahan. Struktur sosial. Gajah hidup dalam kelompok yang terorganisir secara sosial. Kelompok ini dipimpin oleh seekor betina tua yang disebut matriark. Kelompok terdiri dari betina dewasa, anak-anak betina, dan kadang-kadang beberapa jantan. Gajah-gajah ini memiliki ikatan sosial yang kuat dan sering berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan berbagai suara dan gerakan tubuh. Perilaku reproduksi. Gajah betina mencapai kematangan seksual antara usia 9 dan 15 tahun, sementara gajah jantan mencapai kematangan seksual lebih lambat, sekitar usia 12 hingga 25 tahun. Musim kawin gajah dapat terjadi sepanjang tahun, tetapi puncaknya biasanya terjadi pada musim kemarau. Gajah memiliki periode kehamilan sekitar 22 bulan, yang merupakan salah satu yang terpanjang di antara mamalia darat. Biasanya, hanya satu bayi gajah yang lahir setiap kali melahirkan. Interaksi dengan lingkungan. Gajah memiliki peran penting dalam ekosistem tempat mereka tinggal. Mereka membantu menyebarkan benih tanaman melalui kotoran mereka, dan dengan menjaga vegetasi tetap terkendali, mereka memengaruhi struktur hutan dan padang rumput. Gajah juga membutuhkan akses ke air yang cukup dan sering berendam di air atau bermain dengan lumpur untuk melindungi kulit mereka dari panas dan sinar matahari. Ancaman dan konservasi. Gajah menghadapi berbagai ancaman serius, termasuk hilangnya habitat akibat perambahan hutan dan konversi lahan, perburuan ilegal untuk gading, dan konflik dengan manusia. Upaya konservasi berfokus pada perlindungan habitat gajah, patroli melawan perburuan liar, kampanye penyuluhan masyarakat, dan pembangunan koridor gajah untuk memfasilitasi pergerakan mereka. Gajah memiliki peran yang signifikan bagi kehidupan manusia dalam beberapa aspek. Berikut adalah beberapa manfaat yang gajah berikan kepada manusia. Budaya dan spiritualitas. Gajah memiliki nilai budaya dan spiritual yang tinggi dalam berbagai budaya di dunia. Mereka sering dihormati dan menjadi simbol kebijaksanaan, keberuntungan, kekuatan, dan ketahanan. Gajah juga sering menjadi bagian dari mitologi dan tradisi agama, seperti dalam kepercayaan Hindu di mana gajah dihubungkan dengan Dewa Ganesh. Pariwisata. Gajah menjadi daya tarik pariwisata yang signifikan di beberapa negara, terutama di Asia dan Afrika. Wisatawan dapat mengunjungi tempat-tempat di mana gajah hidup dalam habitat aslinya, berinteraksi dengan mereka, atau melihat pertunjukan dan aktivitas yang melibatkan gajah. Pendapatan dari pariwisata gajah dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat dan mendukung upaya konservasi. Kerja keras.
Gajah telah lama digunakan dalam pekerjaan manusia. Mereka digunakan untuk membantu dalam kegiatan pertanian, seperti menarik pohon-pohon besar, membawa beban berat, dan membantu dalam konstruksi. Gajah juga digunakan sebagai alat transportasi di beberapa daerah, seperti naik gajah untuk menjelajahi hutan atau sebagai kendaraan dalam upacara dan festival. Penelitian dan pendidikan. Studi tentang perilaku, ekologi, dan fisiologi gajah memberikan wawasan penting tentang spesies ini dan juga memberikan kontribusi pada pemahaman ilmiah secara umum. Gajah juga menjadi subjek penelitian dalam bidang kesehatan, genetika, dan konservasi. Pengetahuan ini membantu dalam pengembangan program konservasi yang efektif dan pemeliharaan populasi gajah yang sehat. Meskipun ada manfaat yang diperoleh dari kehadiran gajah dalam kehidupan manusia, penting untuk memastikan bahwa interaksi manusia dengan gajah dilakukan dengan cara yang etis dan memperhatikan kesejahteraan mereka. Perlindungan dan pelestarian gajah menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan mereka dan kelestarian lingkungan alami di mana mereka hidup. Ya, dalam beberapa budaya dan agama, gajah dianggap sebagai makhluk suci atau dewa. Penghormatan terhadap gajah sebagai dewa atau entitas spiritual dapat ditemukan dalam berbagai tradisi dan kepercayaan di beberapa bagian Asia. Contohnya, dalam agama Hindu, gajah dihubungkan dengan Dewa Ganesh atau Ganesha, yang merupakan salah satu dewa paling terkenal dan dihormati dalam panteon Hindu. Ganesh digambarkan sebagai dewa dengan kepala gajah dan tubuh manusia. Dia dianggap sebagai dewa pengetahuan, hikmat, dan hambatan yang dihadapi dalam kehidupan. Ganesh juga dikenal sebagai dewa yang membawa keberuntungan dan dihormati sebagai pelindung dan pencipta hambatan yang menghalangi kehidupan. Selain itu, dalam beberapa tradisi dan kepercayaan di Thailand dan beberapa negara Asia Tenggara, gajah putih dianggap sebagai makhluk yang sakral dan dihubungkan dengan keberuntungan, kekuasaan, dan spiritualitas. Gajah putih seringkali dianggap sebagai manifestasi dewa atau simbol kemakmuran dan kebijaksanaan. Namun, perlu diingat bahwa kepercayaan ini berkaitan dengan budaya dan agama tertentu, dan tidak selalu mencakup seluruh populasi atau kepercayaan di wilayah tersebut. Keanekaragaman budaya dan kepercayaan manusia menyebabkan interpretasi yang berbeda tentang peran dan status gajah dalam konteks spiritual. Harap dicatat bahwa penjelasan ini mencakup aspek kepercayaan dan budaya, dan tidak mengimplikasikan kebenaran secara objektif. Ada 3 spesies gajah yang masih hidup saat ini. Gajah Asia, Elephas maximus. Gajah Asia ditemukan di beberapa negara Asia, termasuk India, Sri Lanka, Indonesia, Thailand, dan Nepal. Mereka memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil daripada gajah Afrika. Gajah Asia memiliki gading pada kedua jenis kelamin, meskipun gading pada betina seringkali lebih kecil. Mereka juga memiliki telinga yang lebih kecil dan lebih bulat dibandingkan dengan gajah Afrika. Gajah Afrika hutan, Losodonta cyclotis. Gajah Afrika hutan hidup di hutan hujan Afrika Tengah dan Barat. Mereka memiliki tubuh yang lebih kecil daripada gajah Afrika savanah dan gajah Asia. Gajah Afrika hutan memiliki telinga yang lebih bulat dan lebih kecil daripada gajah Afrika savanah. Gajah ini juga memiliki gigi yang lebih panjang dan berlekuk pada gadingnya. Gajah Afrika savanah, Losodonta africana. Gajah Afrika savanah adalah spesies gajah terbesar dan paling dikenal. Mereka ditemukan di berbagai negara di Afrika Timur, Tengah, dan Selatan. Gajah Afrika savanah memiliki tubuh yang besar, telinga yang lebar dan melengkung, serta gading pada kedua jenis kelamin. Gajah ini juga memiliki gigi yang lebih pendek dan lebih lurus dibandingkan dengan gajah Afrika hutan. Ketiga spesies gajah tersebut menghadapi ancaman yang serius akibat perburuan ilegal untuk gading, hilangnya habitat, dan konflik dengan manusia. Upaya konservasi yang kuat diperlukan untuk melindungi dan melestarikan keberadaan mereka. Perlindungan gajah adalah serangkaian tindakan yang diambil untuk melindungi populasi gajah dari kepunahan dan memastikan keberlanjutan spesies ini. Gajah adalah hewan yang rentan terhadap berbagai ancaman, termasuk hilangnya habitat,
perburuan ilegal untuk gading, dan konflik manusia gajah. Perlu diingat bahwa perlindungan gajah adalah upaya jangka panjang yang memerlukan kerjasama dan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, organisasi lingkungan, dan masyarakat internasional.